Kita sering kali mikir, ya pendidikan itu tujuannya buat ngisi kepala anak-anak pakai fakta. Tapi gimana kalau tujuan sebenarnya itu jauh-jauh lebih besar? Nah, hari ini kita akan melihat sebuah cetak biru pendidikan yang dirancang bukan cuma untuk membuat kita lebih pintar, tapi untuk menyelamatkan planet kita. Ini dia pertanyaan mendasar yang bisa mengubah segalanya. Coba deh pikirin, kita ini sebenarnya mau anak-anak kita cuma tahu apa itu deforestasi, atau kita mau mereka jadi generasi yang menghentikannya? Nah, perbedaan antara sekedar tahu dan bertindak inilah yang jadi inti dari gagasan yang akan kita bedah hari ini. Oke, jadi masalah inti apa sih yang sebenarnya mau dipecahkan? Semuanya itu bermuara pada dua tekanan besar yang saling terkait erat. Yang pertama, populasi kita. Sederhananya gini, makin banyak manusia, ya makin besar juga jejak kita di planet ini. Nah, ilmu kependudukan ini mempelajari gimana sih pertumbuhan dan penyebaran manusia secara langsung membebani sumber daya alam kita. Yang kedua, cara kita memandang lingkungan. Definisi ini krusial banget. Karena ini menempatkan kita, manusia, bukan sebagai penonton, tapi justru sebagai bagian integral dari sistemnya. Jadi, setiap tindakan kita, sekecil apapun, itu seperti menciptakan riak di air yang efeknya bisa terasa ke seluruh ekosistem. Terus, gimana caranya kita mendidik generasi baru untuk menghadapi dua tekanan ini? Jawabannya ada di sebuah cetak biru yang namanya LKLH, atau Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dan ini jangan bayangin ini sebagai mata pelajaran biasa ya, tapi anggap ini sebagai sebuah filosofi belajar yang benar-benar baru. Nah, disinilah letak pergeseran utamanya. Pendidikan tradisional kan fokusnya ke pengetahuan, ya kan? Misalnya ya udah menghafal jenis-jenis ekosistem. Pendekatan LKLH ini beda, fokusnya ke tanggung jawab. Jadi, tujuannya itu membangun komitmen dari dalam diri untuk melindungi ekosistem itu. Ini lompatan besar loh, dari yang tadinya cuma tahu, jadi peduli, terus bertindak. Tujuannya pun bukan cuma satu, tapi satu rangkaian yang utuh. Coba pikirin deh, kita kan nggak bisa langsung bertindak kalau nggak punya skill. Kita juga nggak akan punya skill kalau kita nggak peduli. Dan kita nggak bakal peduli kalau kita nggak sadar sama masalahnya. Nah, LKLH ini membangun fondasi ini selangkah demi selangkah untuk menciptakan agen perubahan yang benar-benar efektif. Cetak biru ini juga nggak berdiri sendiri loh. Fondasinya dibangun di atas 3 pilar keberlanjutan yang sudah diakui secara global. Kuncinya di sini adalah keseimbangan. Bayangin aja, percuma kan kita punya teknologi super canggih yang ramah lingkungan, itu pilar ekonomi, kalau masyarakatnya, pilar sosial, nggak terdidik untuk memakainya. Percuma juga kita mati-matian melindungi hutan, pilar lingkungan, kalau masyarakat di sekitarnya kelaparan. Jadi, LKLH ini mengajarkan bahwa solusi yang beneran manjur itu cuma bisa tercapai kalau ketiga pilar ini tumbuh bareng. Tapi, sekedar tahu aja itu nggak cukup. Buat bener-bener ngubah perilaku, kita harus nyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekedar fakta. Apa itu? Nilai. Nah, disinilah LKLH beralih fokus. Dari sekedar apa yang harus dipelajari, menjadi mengapa kita harus peduli. Ini bukan ide baru loh. Ribuan tahun lalu, Aristoteles udah ngingetin kita. Pendidikan itu katanya bukan tentang mengisi ember, tapi menyalakan api. Alatnya apa? Filsafat. Tujuannya? Yaitu untuk mengembangkan kemampuan kita berpikir kritis, bukan cuma menelan informasi mentah-mentah. Jadi, kalau kita tarik ke konteks sekarang, ini artinya LKLH itu tujuannya bukan ngasih kita peta yang isinya penuh fakta. Bukan. Tujuannya adalah ngasih kita kompas moral. Gini bedanya, peta itu ngasih tahu di mana letak masalahnya. Tapi kompas itu nunjukin ke arah mana solusi yang benar. Dan arah kompas itu ditentuin sama nilai-nilai inti ini. Ada cinta akan kebenaran, supaya kita paham masalahnya. Ada komitmen pada keadilan, biar solusinya adil buat semua. Dan yang penting banget, ada semangat kerjasama. Kenapa? Karena nggak ada satu orang pun yang bisa nyelesain masalah sebesar ini sendirian. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya semua teori keren ini bisa jadi aksi nyata? Gimana kita bawa semangat dari ruang kelas ke tengah-tengah masyarakat? Nah, ini dia tujuan akhirnya, yaitu membentuk warga negara yang bukan cuma berpengetahuan, tapi juga bertanggung jawab atas ilmunya itu. Dan yang paling penting, menjadi partisipan aktif dalam menciptakan perubahan. Bukan cuma jadi penonton pasif di pinggir lapangan. Jalan menuju aksi nyata itu ada alurnya. Gini kira-kira, dari pengetahuan dasar, muncullah kesadaran. Kesadaran ini lalu menumbuhkan nilai dan komitmen. Nah,
Komitmen inilah yang mendorong kita untuk belajar keterampilan yang praktis. Baru deh, dengan keterampilan itu, kita bisa berpartisipasi secara efektif. Jadi, setiap tahap itu jadi fondasi buat tahap selanjutnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan paling awal tadi. Kalau pendidikan memang punya kekuatan untuk membentuk masa depan kita, pelajaran terpenting apa sih yang seharusnya kita ajarkan ke generasi penerus hari ini demi dunia yang kita semua ingin tinggali di masa depan?